Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya di luar sana. Sekarang angka COVID juga lagi tinggi banget nih teman-teman. Semoga teman-teman di luar sana tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu diberikan kesehatan. Begitu juga dengan keluarganya, gitu ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai career opportunities untuk Departemen EHS di industri farmasi. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar nih mengenai Departemen EHS. Jadi, di industri farmasi itu nggak cuma apoteker loh, nggak cuma lulusan farmasi loh yang bisa bekerja di sana, tapi ada jurusan-jurusan lain gitu yang bisa bekerja di sana yang relate gitu ya, seperti kesehatan lingkungan atau K3, kemudian kesehatan masyarakat gitu. Nah, mungkin teman-teman yang dari jurusan tersebut kemudian sudah lulus dan mungkin penasaran nih di industri farmasi seperti apa dan ingin bekerja di sana. Nah, mungkin teman-teman bisa masuk ke Departemen EHS ini. Nah, kita langsung simak saja ya teman-teman materinya. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas ruang lingkup utama yang dilakukan oleh Departemen EHS. Jadi Departemen EHS ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola E-nya itu adalah environment atau lingkungan, kemudian H-nya itu adalah health atau kesehatan, dan safety atau keamanan. Jadi ini adalah 3 fokus besar yang menjadi tanggung jawab dari Departemen EHS. Nah, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, yang pertama ada ruang lingkup di aspek environment atau lingkungan. Jadi ada apa aja sih tanggung jawab di aspek environment ini? Nah, yang pertama ada pengolahan air limbah. Nah, jadi teman-teman, kalau di industri itu tentu kan ada proses produksi. Nah, dalam proses produksi itu kan tentu menggunakan air gitu kan, atau air dari toilet, air dari tempat wudhu, dan pembuangan air lainnya gitu ya teman-teman. Nah, air tersebut itu kan berupa limbah. Nah, limbah itu kan harus dibuang ya teman-teman. Nah, tapi sebelum membuang air limbah tersebut, air tersebut itu kan tentu berbahaya ya kalau kita langsung buang gitu. Nah, itu harus diolah terlebih dahulu. Biasanya menggunakan sistem WWTP atau Wastewater Treatment Plant. Nah, air tersebut nantinya akan diolah secara biologi, fisika, dan kimia menjadi air yang tidak berbahaya dan siap untuk dibuang. Nah, biasanya untuk mengetahui air tersebut memang sudah tidak berbahaya, biasanya akan di akhir treatment pengolahan air tersebut, nantinya air tersebut akan digunakan untuk memelihara ikan. Nah, parameternya jika ikan itu tidak mati, maka dapat disimpulkan bahwa air tersebut sudah tidak berbahaya dan bisa dibuang gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada pengolahan limbah B3 dan non-B3. Nah, Departemen EHS ini biasanya nantinya akan mengumpulkan dan merekonsiliasi limbah-limbah yang diserahkan oleh departemen lain ke Departemen EHS. Jadi intinya adalah mengumpulkan dan mengecek gitu ya limbah-limbah B3 dan non B3 yang diserahkan oleh departemen lain seperti mungkin departemen produksi, departemen QC gitu ya teman-teman. Nah, kemudian pengolahan udara di lingkungan pabrik. Nah, pengolahan udara di lingkungan pabrik ini dilakukan dengan biasanya kita di industri itu memelihara pepohonan, kemudian menggunakan bahan bakar dengan grade yang terbaik gitu sehingga emisi yang dihasilkan tidak terlalu banyak dan minim risiko terhadap kesehatan. Nah, biasanya nanti bagian EHS ini akan melakukan sampling untuk menilai emisi yang dibuang itu udah sesuai belum dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, biasanya samplingnya itu dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, ini beda-beda sih teman-teman tergantung dari industri farmasinya masing-masing gitu.
Nah, selain udara, biasanya juga akan dilakukan pemeriksaan udara ambience dan juga kebisingan gitu. Nah, kemudian ini ruang lingkup di aspek health atau kesehatan. Nah, yang pertama yaitu pemeriksaan kebisingan. Nah, gunanya apa sih pemeriksaan kebisingan ini? Yaitu untuk menentukan jam kerja yang diperbolehkan untuk setiap personil yang bekerja di dalam ruang produksi. Karena di dalam ruang produksi itu kan banyak banget mesin-mesin produksi gitu ya, dan biasanya mengeluarkan suara-suara yang cukup keras gitu. Nah, ini juga harus diuji kebisingannya untuk mengetahui maksimal si personel ini tuh bisa bekerja di dalam ruang produksi itu berapa lama gitu dengan suara-suara mesin yang telah dikeluarkan itu gitu. Nah, biasanya juga di dalam ruang produksi itu untuk mencegah atau untuk meminimalisir efek dari kebisingan itu biasanya ada earmuff gitu ya teman-teman. Jadi personel operator gitu yang bekerja di dalam ruang produksi itu diberikan earmuff gitu supaya mengurangi efek dari kebisingan itu. Nah, kemudian ada pemeriksaan kesehatan berkala atau medical check up. Jadi setiap industri farmasi itu biasanya akan dilakukan medical check up atau pemeriksaan kesehatan berkala paling tidak minimal itu setiap setahun sekali untuk setiap karyawannya untuk memastikan bahwa karyawannya itu tetap prima, tetap sehat gitu ya teman-teman, dan tidak ada efek yang signifikan terhadap akibat dari pekerjaannya gitu teman-teman. Nah, kemudian dilakukan juga pemeriksaan debu. Nah, seperti yang kita tahu di industri farmasi itu kan banyak ya balek-balek atau serbuk bahan baku gitu, atau bahan baku yang berbentuk serbuk gitu kan banyak ya teman-teman. Nah, pemeriksaan balek atau serbuk ini itu berguna untuk mengetahui balek atau serbuk yang diperbolehkan masuk ke dalam tubuh selama 8 jam kerja. Jadi di sini disebutnya dengan occupational exposure level gitu. Jadi kita untuk ngecek nih levelnya seberapa banyak sih debu yang diperbolehkan masuk ke dalam tubuh gitu. Karena kalau ternyata di atas level, melewati level yang telah ditentukan, itu bisa berakibat pada kesehatan gitu. Jadi harus dilakukan pemeriksaan debu ini. Nah, biasanya itu dilakukan samplingnya itu secara berkala setiap paling minimal itu setahun sekali. Gitu. Kemudian juga ada pemeriksaan pencahayaan. Jadi pencahayaan itu kan juga termasuk hal yang perlu diperhatikan ya, karena berhubungan dengan mata kita gitu. Nah, setiap mata seseorang itu kan tentu punya batas untuk melihat pencahayaan itu seberapa lama atau seberapa terang gitu. Nah, itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Nah, kemudian ini ruang lingkup di aspek safety. Yang pertama ada safety report. Nah, biasanya kan kalau di industri farmasi atau di industri lain pun safety ini sangat-sangat diperhatikan ya teman-teman gitu. Tentu ada kejadian-kejadian yang tidak terduga, misalkan ternyata terjadi kecelakaan pada saat bekerja. Nah, itu juga harus dilaporkan. Jadi sistem pelaporannya ini bisa setiap orang ketika melihat ada bahaya itu bisa langsung dilaporkan. Nah, sistem pelaporannya itu tentu setiap industri farmasi berbeda. Intinya setiap ada kejadian atau kecelakaan gitu, itu harus segera dilaporkan. Kemudian ada induction. Induction itu artinya, nah induction ini itu jadi kalau di industri farmasi itu kan kita tentu suka bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga gitu ya, seperti kontraktor. Nah, pihak ketiga tersebut tentu harus dilakukan training dulu gitu sebelum masuk kerja di industri farmasi tersebut gitu. Jadi induction ini adalah seperti training gitu ya, training
kepada pihak ketiga tersebut untuk mengetahui aturan-aturan yang ada di industri farmasi tersebut yang berlaku dan harus ditaati gitu. Kemudian ada izin kerja. Jadi EHS ini juga melakukan pengelolaan terhadap izin kerja. Jadi semua orang yang melakukan pekerjaan yang memiliki risiko itu harus izin terlebih dahulu ke bagian EHS. Nah, seperti apa sih yang berisiko? Misal bekerja di ketinggian gitu, bekerja di dalam ruang yang banyak mesin-mesinnya dan mau dilakukan pembersihan, itu kan cukup berisiko ya teman-teman. Nah, itu harus izin ke bagian EHS gitu. Kemudian ada penanganan api. Nah, penanganan api ini biasanya dilakukan training secara berkala untuk penanganan api gitu kan. Misalkan untuk menggunakan hidran atau menggunakan alat pemadam kebakaran yang seperti APAR gitu ya teman-teman. Nah, itu juga dilakukan pelatihan atau training. Nah, jadi itu harus dilakukan secara berkala juga trainingnya, dan APAR atau hidran yang terpasang di dalam industri farmasi itu juga selalu harus dipastikan keadaannya itu baik dan siap untuk digunakan jika terjadi kebakaran. Nah, segitu aja teman-teman perkenalan aku mengenai Departemen EHS. Semoga teman-teman bisa menyimak dan mendapatkan informasi dari video ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan share ke teman-teman semua. Mungkin yang membutuhkan informasi ini. Dan semoga bermanfaat ya teman-teman. See you!